Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa kepadamu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Oke. Berbicara tentang keperawatan maternitas dalam perspektif Islam, maka kami mengawali tentang definisi operasional. Tentunya definisi tentang keperawatan maternitas itu kita sudah ketahui dan sudah dipaparkan oleh moderator. Kemudian kalau kita katakan bahwa perspektif Islam, ya perspektif Islam, bagaimana itu? Kalau kita katakan perspektif Islam itu minimal ada 4 unsur yang harus ada di dalam perspektif Islam ini. Ini sebenarnya yang harus kita kaji 4-4-nya dari 4 sumber ini, baru perspektif Islam itu tuntas ya. Dan 4 poin ini yang dipakai dalam metode integrasi keislaman. Nah, misalkan ada skripsi dari keperawatan, kemudian ditinjau dari integritas keislaman, ya minimal ada 4 poin yang harus terpenuhi. Yaitu ada Al-Qur'annya, ada hadisnya dari Rasul, ada kiasnya, dan ada ijma'nya. Walaupun kias dan ijma' ini agak jarang digunakan, ini terkhusus digunakan di Usuluddin, karena kita mengetahui bagaimana metode dan SOP prosedur dari kias dan ijma itu. Tapi minimal pada kesempatan ini atau pada webinar ini yang insyaallah penuh berkah ini, minimal dari aspek Al-Quran, ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran itu kita kaji sedemikian rupa tentang hal-hal yang berkaitan tentang keperawatan maternitas, dan begitu pula hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, terkhusus hadis-hadis sahih dari kitab-kitab sumber seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan lain-lainnya. Oke. Dasar hukum normatif ini, oke, mengapa kita harus sedikit-sedikit bersumber atau merujuk kepada Al-Quran, hadis dan sebagainya. Jadi saya berikan pengantar dulu, dan ini sangat penting bagi kita supaya kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan ini tidak semata-mata cocok logi, mencocok-cocokkan bahwa sedikit-sedikit ada tema, apakah Al-Quran betul bisa menjawabnya, ada hadis bisa menjawabnya. Misalkan tentang keperawatan, tentang farmasi, tentang teknik arsitek, tentang biologi, kimia, sedikit-sedikit, bahkan matematika, sedikit-sedikit, apakah betul Al-Quran bisa menjawabnya? Dan mana dasar hukum kita? Oke. Dasar hukum normatif kita itu surah An-Nahl ayat 89. Di situ ada yang saya garis merahi. Di situ dikatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ya, artinya, dan kami turunkan kitab Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad untuk menjelaskan segala sesuatu. Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, menjawab segala pertanyaan yang menimpa kita dan menjadi solusi terhadap semua masalah yang kita hadapi. Oke? Karena Al-Quran itu dikatakan hudal linnas, hudal lil muttaqin, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Berarti ini adalah Al-Quran betul-betul guides, pedoman kita. Kalau kita beli TV, ada buku petunjuknya. Bahkan sampai kendaraan pun kita beli, ada petunjuknya. Oh, begini caranya, apa dan sebagainya, cara perawatannya dan sebagainya. Maka Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita. Kemudian yang kedua, yang senada dengan hal Al-An'am ayat ke-6, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab Al-Quran. Berarti tidak ada yang tidak dibahas, termasuk maaf tentang hal-hal nuansa keperawatan, kesehatan, farmasi, kesmas dan sebagainya. Itu semua pada dasarnya ada di dalam Al-Quran, tinggal kita lacak, dan harus menggunakan metode pelacakan yang benar, pendekatan penelitian yang benar, sesuai dengan keilmuan tafsir dan hadis yang runtut dan sistematis, barulah kita bisa menjumpai. Oke.
Sehingga dalam webinar ini saya menggunakan 3 metode penelitian dalam melihat dan menelusuri ayat-ayat ini. Ya, yaitu yang pertama tafsir atau hadis maudhu'i, yaitu berangkat dari tematik. Misalkan maternitas itu ada kata kuncinya ibu hamil. Ketika kita berbicara tentang ibu hamil, ya ada ibunya dan ada juga janinnya di dalam. Nah, di situ nanti kita akan lihat kata-kata kunci menelusuri Al-Qur'an. Dan saya sempat hitung beberapa kata kunci itu banyak sekali dalam Al-Qur'an tentang bagaimana ibu hamil, nifas, menyusui, bahkan masalah-masalah reproduksi dan bahkan kemandulan, ya, ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan ada istilahnya doa-doanya dan sebagainya, itu ada dan lengkap di dalam Al-Qur'an. Sehingga betul dasar normatif kita, segala sesuatu bisa ada di dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan metode penelitian, yaitu dengan cara aspek tahlili, analisis. Jadi ketika kita sudah dapatkan sebentar ayatnya, kita teliti huruf per hurufnya, kata per katanya, bagaimana maknanya, bagaimana asbabun nuzulnya, munasabahnya dan sebagainya. Itu harus kita gunakan dalam metode analisis, yaitu metode tahlili namanya, yaitu itu wajib. Sehingga kita tidak mesti langsung menempel saja, oh ini ayat tentang maternitas, ayatnya ini ditempel-tempel saja. Tidak, harus ada metode. Dan ini terima kasih kepada panitia dengan amanah yang diberikan kepada ini juga salah satu jalan kepada kami untuk menulis, bisa dalam bentuk artikel dan sebagainya ke depannya, ini sebagai outputnya ke depan, ya. Terima kasih. Kemudian tafsir atau hadis dengan metode muqaran, komparatifkan. Jadi Al-Qur'an itu tidak bisa menafsirkan dirinya sendiri. Sebaik-baik penafsir adalah diri sendiri dari Al-Qur'an. Yang kedua, sebaik-baik penafsir adalah ketika Al-Qur'an itu ditafsirkan dan dipahami oleh hadis. Barulah setelah itu kita lihat bagaimana pendapat sahabat, tabi'in, mufassir, ulama-ulama tentang hal tersebut. Ya, tapi kita dahulukan dulu muqaran, membandingkan komparatif antara ayat menjelaskan dengan ayat, ayat menjelaskan dengan ayat, ayat menjelaskan dengan hadis dan seterusnya. Inilah kurang lebih metode penelitian yang kita akan lakukan. Kemudian sebelum saya antar kembali, pendekatan penelitian kita ini secara jelas namanya tafsir adabi ijma'i, yaitu sebagai pendekatan tafsir, corak tafsir yang melihat aspek linguistiknya, kajian bahasa, huruf per hurufnya, susunan semintalnya, balaghahnya, ya, aspek adabnya, kemudian sosiologi, bagaimana perkembangan kemasyarakatannya, historisnya dan sebagainya, itu kita akan lihat ke depannya. Kemudian tafsir ilmi dan beberapa tafsir-tafsir lainnya. Kita masuk. Metode pertama yang kita gunakan tadi adalah, masih ingat, metode tafsir maudhu'i, yaitu tematik. Salah satu langkah dan starting point dari tafsir tematik itu adalah mencari term-term yang berkaitan tentang maternitas atau tema kita hari ini. Tema apapun itu kita harus dulu cari termnya, karena maternitas itu istilahnya, ya, bukan bahasa Arab, maka kita lihat hal-hal yang serupa dengannya. Maternitas itu ada unsur perempuannya. Ada tadi dikatakan hamil, nifas, menyusui dan sebagainya. Ini saya hanya berikan simpel, ya, belum semuanya. Misalkan di dalam Al-Qur'an nisa, kata perempuan, apalagi setelah ini ada tentang isu-isu gender. Nisa dalam arti perempuan dalam Al-Qur'an itu wanita, ya, nisa itu wanita, itu 55 kali terulang dalam Al-Qur'an dalam bentuk jamaknya. Sementara mar'atun dalam bentuk tunggal, ya, itu 27 kali terulang dalam Al-Qur'an. Belum lagi niswatun, istri itu 2 kali dalam Al-Qur'an, ya kan? Kemudian unsa, perempuan yang berjenis kelamin perempuan, 23 kali. Bahkan ada sosok wanita yang selalu disebutkan dalam Al-Qur'an itu Maryam, 34 kali minimal katanya. Belum lagi kata bendahnya itu jauh lebih banyak. Kata gantinya, ya, kata gantinya misalkan dia itu jauh lebih banyak. Tapi terkhusus kata Maryam saja itu 34 kali terulang dalam Al-Qur'an. Itu sangat luar biasa. Belum lagi hafizat, perempuan-perempuan yang menjaga dirinya. Mukminat, perempuan-perempuan yang beriman. Muslimat, perempuan-perempuan yang muslim. Qanita dan seterusnya, itu banyak dalam Al-Qur'an, ya. Sampai-sampai kata-kata hamil
dan yang memiliki derivasi atau akar kata dengan hamil dalam Al-Quran itu 49 kali terulang dalam Al-Quran. Belum lagi kata-kata akhir dan semua yang derivasi dengan akhir itu secara mu'lin itu mandul itu 8 kali hasil penelusuran kami. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, saya sempat menghitung dengan seksama. Alhamdulillah, ini kurang lebih hasil penelitian awal kami tentang bagaimana term-term maternitas, dan masih banyak mungkin term-term belum saya masukkan di sini yang menyusui dan yang melahirkan, seperti Allah berfirman surah Al-Baqarah, wal walidatu yurdi'na, orang-orang wanita yang setelah melahirkan hendaklah dia menyusui selama haulaini kamilaini, selama 2 tahun dan seterusnya. Itu lebih banyak lagi. Nah, lebih banyak lagi ya. Makanya sebentar kita akan berikan contoh-contoh yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, coba kita berikan satu contoh. Misalkan analisis. Kita sudah tadi metode maudhu'i, yaitu dengan term-termnya, tematiknya, istilah-istilah penting, kata kunci yang ada dalam Al-Quran. Dan kita tadi katakan ada kata-kata hamil. Di sini saya berikan satu contoh saja kata-kata hamil dalam Al-Quran. Ya, kalau kita bilang hamil, ya minimal saya berikan dalam kurun 2 ya, bumil dan janinnya. Ibu hamilnya berarti wanitanya yang hamil, dan janinnya yang berada di alam rahim ini. Nah, bagaimana prosesnya dan sebagainya itu sangat jelas dalam Al-Quran. Bahkan kita lengkapi sebentar dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat surah Maryam ayat 22 sampai 26. Ya, ini banyak berbicara tentang kisah-kisah dari Maryam. Ya, saking istimewanya perempuan, ya, menepis bahwa Islam itu anti gender. Ternyata Islam itu sangat menghargai wanita. Sampai-sampai ada di dalam Al-Quran surah Maryam. Bahkan surah An-Nisa surah wanita. Ya, saya sebagai pria merasa bertanya juga, kebalikan dari gender. Wah, apakah ada surah laki-laki dalam Al-Quran? Tidak ada surah laki-laki. Ar-Rijal tidak ada. Ar-Rajulun pemuda, laki-laki tidak ada, pria tidak ada. Yang ada Al-Mu'minun, yaitu Quran surat tentang orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun yang perempuan. Ya, oke. Kita lihat surah Maryam 22-26. Di situ dikatakan fahamalatu wambatat bihi makanan qasiyah. Maka dia, Maryam itu, nah dia. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalau ada dalam kurung itu teksnya atau lafalnya tidak ada dalam Al-Quran, tapi itu sebagai penjelasan, ya, penjelasan. Ya, hamalatsu, dia. Oke, dia kita kasih dalam kulum Maryam, ini terjemahan Kemenak. Oke, tahun 2000-an sekian, bahwa ini yang dimaksud dia itu adalah Maryam. Maka dia itu yaitu Maryam, ya. Nah, oke. Hamalats itu dari kata bahasa Arab, hamil, ya. Jadi memang banyak kosakata bahasa Indonesia yang sudah diserap dalam berasal dari bahasa Arab. Seperti hamil, itu berasal dari bahasa Arab. Masjid, masjidun, sejadah, sejadatun, ya kan? Mistaratun, dan banyak lain sebagainya. Obat ini mujarrab itu berasal dari bahasa Arab. Mujarrab, ampuh. Asyik, ya, asyiknya ini kita belajar begini. Asyik juga itu berasal dari bahasa Arab. Termasuk ini fahamalatsu dari kata hamil. Dalam bahasa Arab, yang orang hamil itu, kajian tadi kita menggunakan lagi pendekatan linguistik. Hamil dalam bahasa Arab itu berasal dari kata hamala yahmilu, artinya membawa. Makanya orang yang hamil itu membawa janinnya kemana-mana, tidak bisa menanggalkannya. Benda bisa bagikan pakaian atau songkok, jilbab dan sebagainya, bisa kita tanggalkan dengan seenaknya. Orang yang hamil betul-betul dia membawa, mulai dari fase awal sampai dia melahirkan, dia bawa terus. Bahkan sudah melahirkan masih ada terasa sedikit dan sebagainya. Itu fahamalatsu, berasal dari bahasa Arab, artinya dia selalu membawa apanya, janinnya. Fahamalatsu, maka dia Maryam membawa atau mengandung, membawa janinnya atau mengandung, hamil. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya atau dengan janinnya ke tempat yang jauh. Dari aspek kajian linguistik dan sebagainya, pendekatan ini bisa kita gunakan, ya. Terkadang aspek psikologi dari orang-orang yang hamil itu, ya, suka menenangkan diri. Walaupun ini mungkin bersifat general, mungkin ada saja selain dari itu. Tetapi berdasarkan ayat ini bisa kita pahami bahwa dia mencari tempat yang jauh.
Kalau kita lihat aspek historis, namanya tafsir historis, aspek sejarah dari tafsir Al-Quran ini, ternyata betul dan wajar sekali Maryam ketika itu mencari tempat yang jauh karena tanda kutip Maryam dikatakan dia hamil, tanda kutip, di luar nikah. Dia tidak memiliki suami, toh kenapa bisa bunting, kenapa bisa hamil? Maka dia menjauh untuk mengasingkan diri atau minimal untuk menenangkan diri. Ini mungkin salah satu bawaan dari Bumil, dia suka ketenangan. Jangan ribut apa dan sebagainya, ya kan? Maka rumahlah yang paling tenang bagi dia, ya. Tapi Maryam itu ketika itu diusik dan sebagainya, sehingga dia menjauh dari kampungnya, mencari tempat yang tenang. Dan riwayat dan dari hadis dikatakan dia mencari sebuah kebun-kebun yang asri dan di situ ada berteduh, ya. Kita tahu padang pasir bagaimana panasnya di atas dan di bawah juga pasirnya panas. Maka dia mencari tempat yang teduh. Maka wajar ketika orang yang Bumil itu dia mencari yang AC-AC atau kalau gerah, ya kan, melepaskan jilbab dan sebagainya di tempat yang tertutup. Itu kita pahami dari aspek psikologi dan tafsir dari ayat ini. Sungguh benar firman Allah, sungguh benar firman-Mu ya Allah. Kemudian rasa sakit akan melahirkannya. Oke, betul. Ternyata pasti ibu-ibu yang telah melahirkan itu merasakan bagaimana rasa sakit yang mendalam. Memaksanya, kemudian dia bersandar kepada pangkal kurma dan berkata dan seterusnya. Di sini, maka dia Jibril berseru datang kepadanya. Jadi ketika inilah peran Jibril, seakan-akan tanda kutip pendamping ketika itu yang menemani Maryam. Berarti memang seorang Bumil perlu pendampingan. Wajar sekali istilahnya suami siaga. Ini seakan-akan Jibril ini namanya tadi metode yang ketiga kias. Kias itu analogi. Oke. Ketika Jibril didatangi ketika Maryam didatangi Jibril, berarti seakan-akan Maryam ini analogi seorang istri, Jibril ini seakan-akan analogi seorang suami, tanda kutip, ya. Analoginya itu mendampingi dan selalu memberikan ketenangan. Makanya ketika kita Bumil, ya harusnya suami siaga yang memberikan ketenangan, mengelus-elus atau memberikan motivasi atau nasihat atau kata-kata yang menjadikan supaya kita tenang. Tenang. Jadi ada namanya aspek fisik. Itu kan. Itu namanya metode kias dalam itu tadi perspektif Islam kan, Al-Qur'an, hadis, ada tadi yang ketiga kias, ijma dan sebagainya. Kemudian bukan hanya butuh istilahnya makanan fisik, makanan berupa jiwa, ya, kejiwaan, berupa nasihat dan hal-hal yang mendukung ketenangan kita, ternyata dibutuhkan tenaga. Tenaga, makanan dan sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ini menyuruh Maryam di dalam ayat 25-nya ini untuk mengambil kurma di pohon kurma tersebut. Bahkan kalau kita lihat hadisnya tentang ini, subhanallah. Maka Maryam itu langsung memetik buah kurma itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini juga ada aspek bahwa orang yang mau melahirkan tidak boleh cuma bersandar terus. Dia harus goyang, kalau bisa berdiri dan sebagainya. Bahkan kita biasa kalau baru pembukaan 1-2 disuruh kan jalan-jalan kan. Itu ternyata Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa kita harus bergerak, ambil itu pohon kurma dan sebagainya, harus berdiri, goyang apa dan sebagainya, ya kan, mengacungkan tangan ke depan mengambilnya, supaya ada namanya olahraga sebelum. Kemudian ditambah dengan vitamin atau nutrisi yang ada di dalam kurma, barulah Maryam singkat cerita ya melahirkan anaknya bernama Isa alaihissalam.